Setelah semua jamaah yang mendaftarkan diri selesai mencoblos, tibalah saat yang ditunggu-tunggu warga dan kedua kandidat kaum Masjid Pusaka Banu Alawas, yaitu penghitungan surat suara. Penghitungan surat suara dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh warga, sehingga tidak terjadi kecurangan atau kekecewaan, baik dari calon terpilih maupun dari jamaah yang memilih. Satu persatu surat suara dihitung, dengan 2 orang saksi dari kedua belah pihak calon kaum. Ratusan warga pun tetap antusias menyaksikan penghitungan surat suara. Terpancar ketegangan dari wajah kedua kandidat selama penghitungan. Setelah semua surat suara dihitung, didapatilah hasilnya. Untuk kandidat kaum nomor urut 1 atas nama Hamzah mendapat 152 suara. Sedangkan kandidat kaum nomor urut 2 atas nama Misran mendapatkan 208 suara, dan sisanya sebanyak 8 suara dinyatakan tidak sah. Dan terpilihlah sudah kaum Masjid Pusaka Banu Alawas. Pemirsa, saat ini saya sedang berada dengan kedua kandidat kaum Masjid Pusaka, Pak Hamzah dan Pak Misran. Kita akan menanyakan pendapat mereka tentang pemilihan ini. Pak, bagaimana Pak pendapat Bapak terpilih sebagai kaum Masjid Pusaka Banu Alawas? Ya, yang pasti ini adalah satu amanah yang sangat besar bagi kita, dan mudah-mudahan harapan kita mungkin dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan mungkin perasaan agak lega sudah. Kalau tadi malam mungkin agak deg-degan juga. Itu aja. Masih. Bagaimana Pak kedepannya Bapak akan membawa Masjid Pusaka ini? Mungkin ya kita mengusahakan agar ibadahnya mungkin lebih ramai lagi jemaahnya, dan mungkin kita akan menjalankan setiap malam Jumat itu ada acara sembahyang hadiah berjamaah untuk kaum muslimin dan muslimat, terutama untuk guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Dan kemudian mungkin setiap malam Jumat juga kita mengadakan Maulid Al-Habsyi. Nah, untuk Bapak Hamzah, meskipun tidak terpilih Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan penghitungan suara ini Pak? Saya biasa-biasa saja, kan ini kan sudah digariskan oleh Allah Ta'ala, mungkin belum ada kesempatan lah di sini. Itu aja. Seperti yang diutarakan Hamzah, meskipun suara yang ia peroleh tidak sebanyak saingannya, ia tidak berkecil hati. Lelaki berusia 45 tahun yang berdomisili di Desa Bangkiling ini akan tetap melanjutkan profesinya sebagai guru mengaji dan bertani. Sedangkan Misran yang telah mendapatkan 208 suara mengaku siap menjalankan amanah warga dalam mengemban tugas sebagai kaum Masjid Pusaka Banu Alawas dalam 3 tahun ke depan. Sebelumnya Misran telah pernah menjadi kaum Masjid Pusaka Banu Alawas pada periode 2007 hingga 2010. Sebelumnya, kedua kandidat ini telah melalui berbagai uji tes kompetensi dan telah lolos menjadi kandidat kaum. Antusias warga untuk menjadi kaum Masjid Pusaka Banu Alawas cukup tinggi.
Karena selain gaji dari pemerintah sebesar Rp400.000 per bulan, kaum pun mendapatkan fasilitas rumah dinas yang terletak di seberang masjid. Selain itu, kaum pun seringkali mendapatkan tunjangan dari para peziarah yang beristirahat di rumah kaum.